Selamat malam Ibu Lucy. Selamat malam, Kang Ya, Nando. bisa sebelahan sekarang kan? Ih, keren. Bisa Masya dong. Allah. Bisa ya akhirnya. Jadi kita mau ngapain Bu malam ini Bu? Iya nih, ngapain ya? Kita mau ngobrolin apa sih? Kita lanjutkan Oke, boleh, yang boleh. pembicaraan tentang lupa tentang apa pokoknya pokoknya minggu yang lalu. Itu kita lanjutkan itu. Eh, Ya, ada satu yang terpenggal ya. Kita belum membahas tentang inner child dan kemudian bagaimana bisa eh, melahirkan satu kondisi psikosomatis gitu. Jadi oke. supaya kita jangan salah memahami, tentunya nanti kita bahasannya dari aspek atau dari perspektif hipnoterapi ya Bu ya. Itu karena nanti kan maksudnya kalau kita berbicara tentang inner child dan psikosomatis itu bisa dilihat dari aspek kedokteran, bisa dilihat dari aspek psikologi misalnya gitu ya. Nah, jadi Hmm. agar tidak melewati batasan, kita membatasinya itu hanya dari perspektifnya hipnoterapi saja gitu. Gitu Ya, ya. Jadi setuju. nah untuk teman-teman juga seperti itu ya. Nah, mungkin Bu Lucy bisa memperkenalkan diri dulu nih. Oke. Halo, Assalamualaikum teman-teman semua. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan saya Lucy ya. Sehari-hari saya berpraktek atau profesi saya sebagai seorang konselor dan hipnoterapi keluarga. Jadi saya praktek di Kota Wisata Cibubur, latar belakang saya sekolah, kuliah itu dunia formalnya di pendidikan, di psikologi pendidikan. Namun memang program studi saya adalah program studi konseling gitu ya. Kemudian saya tertarik dengan dunia hipnoterapi, kemudian saya mendalami dan luar biasa ya sebenarnya hipnoterapi ini memberikan banyak sekali insight gitu dan pembelajaran buat saya pribadi dan akhirnya bisa banyak bermanfaat lah buat masyarakat. Dulu sebelum saya mempelajari hipnoterapi, memang proses-proses atau sesi-sesi konseling menggunakan dengan teknik-teknik konseling gitu ya biasanya. Namun memang dibutuhkan gitu ya, dibutuhkan proses yang lumayan agak panjang gitu ya, dengan berbagai teknik-teknik yang kita gunakan atau psikoterapi yang kita gunakan dalam ruang-ruang konseling gitu ya, sesi-sesi konseling, wawancara konseling itu. Dan kemudian ketika belajar hipnoterapi ini, itu luar biasa sekali sih. Artinya ketika seseorang merasa memiliki keluhan-keluhan berkaitan dengan emosi dan pikirannya, kemudian kita bantu dengan hipnoterapi, mereka kayak seolah-olah eh, satu kali sesi itu saja sudah bisa merasakan gitu ya, Mm-mm. merasakan hasilnya gitu, merasakan dampaknya yang luar biasa. Disitulah yang akhirnya membuat saya semakin mencintai lah dunia hipnoterapi. Wah, Dan hipnoterapi yang kita kenal mungkin atau teman-teman kenal gitu ya, bisa jadi di hipnosis kemudian terapi gitu. Tapi sebenarnya hipnoterapi itu ketika teman-teman melakukan sesi pertama kali ya, itu baru baru membuka pintu, baru mm, membuka pintu kesadaran untuk kita bisa mengeksplor lebih dalam lagi sebenarnya. Untuk oh, kita bisa kenal lagi bagaimana cara kerja pikiran dan perasaan kita. Jangan buru-buru ngejudge ya, apalagi baru satu kali sesi, nggak mempan. Misalnya baru dua kali sesi, kok aku nggak kena ya? Nah, dan seterusnya. Dan kemudian pilihlah hipnoterapis yang memang berpengalaman dan mereka memiliki banyak sekali apa ya kaya ilmu ya untuk apa namanya teknik-teknik gitu ya, terutama mereka yang sudah di level profesional. Oke, itu aja sih Kang. oke, siap, Ya, lengkap. lengkap, padat. Nah, jadi kita masuk ke topik bahasan kita, Bu Lucy, yaitu tentang fenomena inner child dan eh, psikosomatis. Saya entah kenapa mau ngomongnya psikoterapi aja dari tadi gitu ya. Jadi antara fenomena inner child dengan psikosomatis. Nah, eh, inner child ini kan menjadi tren Bu akhir-akhir ini ya. Mungkin bukan akhir-akhir ini sih, sudah beberapa tahun terakhir ini gitu menjadi tren gitu, di mana mulai banyak orang yang berbicara, wah
sedikit-sedikit inner child, sedikit-sedikit inner child gitu kan. Nah, sepertinya kita perlu nih untuk membahas supaya kita juga sama-sama paham gitu yang dimaksud dengan inner child itu apa. Nah, nanti ini ada dua pandangan nih, dari pandangannya Bu Lucy dan dari pandangan saya. Tapi kalau saya nanti sepakat, nah maka kita pakai pandangannya Bu Lucy saja. Begitu. Silakan Nah, Bu Lucy. gitu sih. Gimana tuh? Iya, oke, inner child ya. Iya, itu bahasa apa istilah populer banget ya sekarang di mana-mana orang, aduh, lu punya masalah tuh sama inner child lu gitu. Oh, apa lu apa ada masalah inner child-nya gitu apa segala macam gitu ya. Oke. Buat saya inner child itu kan adalah kalau dari kata-kata inner dan child ya. Jadi eh, diri kecilnya kita yang ada di dalam diri kita gitu kan sebenarnya. Jadi eh, kita itu harus sorry sampai jadi gara-gara baca ini nih baca komen. Jadi inner child itu adalah diri kecilnya kita. Kita ini kan hidup punya timeline ya. Timelinenya itu zaman kita masih nol sampai hari ini di dalam timeline hidup kita itu kita memiliki banyak sekali pengalaman hidup, kejadian, peristiwa gitu ya. Nah, semua peristiwa atau kejadian-kejadian di dalam hidup kita dan informasi-informasi apapun yang masuk melalui seluruh panca indera kita itu memberikan yang namanya bentukan emosi, cara berpikir atau mindset, dan bahkan memunculkan sebuah sikap gitu ya, atau tingkah laku. Karena kita tahu yang namanya karakteristik itu dimulai dari mindset, dari bagaimana cara berpikir kita, bagaimana cara kita memaknai sebuah peristiwa atau kejadian yang di dalam cara kita memaknai itu ada unsur-unsur tentang bagaimana kita punya nilai-nilai, belief, keyakinan-keyakinan, kemudian juga pengetahuan-pengetahuan, dan yang lain-lain. Nah, ketika kita mengalami hal-hal tersebut, maka muncul gitu ya program-program yang ada di dalam pikiran bawah sadar kita. Ketika misalnya contoh aja ya, kalau misalnya mau dijelaskan, waktu aku usia katakanlah 9 tahun. Pada waktu itu umur 9 tahun itu adalah saat ayah saya meninggal dunia gitu ya, kecelakaan. Di situ saya bisa melihat ada diri saya ya yang namanya Lucy kecil di usia 9 tahun yang merasa kehilangan, yang sedih gitu ya, yang sedih akan kehilangan ayahnya. Dan si Lucy kecil yang di usia 9 tahun ini, dia bahkan memiliki personalitinya sendiri pada saat dia menghadapi kematian ayahnya. Misalnya dia sedih melihat ibunya menangis, sedih, adik-adiknya juga sedih, kemudian lingkungan itu akhirnya juga ikut sedih, bahkan melihat kita juga nangis gitu ya, kita nggak nangis, mereka nangis, oh kasihan anak kecil ya, masih kecil-kecil kalian udah jadi yatim, nah kayak gitu-gitu ya. Nah itu memunculkan sebuah personality sendiri yang itu nggak ada di diri saya yang dewasa ini gitu. Nah itu yang disebut dengan inner child. Nah, pertanyaannya, ketika ada inner child yang dibilang tanda kutip bermasalah gitu ya, itu adalah ketika kita punya pengalaman atau peristiwa di masa lalu, di masa kecil kita, itu memberikan rasa tidak nyaman. Kalau bahasa lebaynya tuh memberikan luka, cie, memberikan luka batin, ada lagi yang menyebutnya luka pengasuhan misalnya atau apapun gitu ya. Nah, jadi inner child itu sebenarnya berkaitan dengan timeline hidup kita gitu sebenarnya ya. Ketika waktu masih kecil, kita punya program pemaknaan terhadap peristiwa, kejadian itu masih sesuai dengan usianya kita tuh di situ ya. Contoh, ketika pada waktu si Lucy kecil usia 9 tahun yang ditinggal oleh ayahnya, dia nggak bisa ngelakuin apa-apa gitu loh ke ibunya yang menangis, yang sedih gitu kan ya, nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Nah, padahal kalau misalnya
kita ngomong di dalam meta mindnya kita gitu ya. Kalau ada si sosok Lucy yang dewasa, dia akan bilang apa sama si Lucy kecil? Ayo dipeluk mamanya, mama nggak apa-apa ya, gitu kan. Mama masih ada gitu, anak-anak yang akan selalu bersama sama mama, misalnya gitu ya. Karena ada eh, contoh nih, kalau saya alhamdulillah nggak ada masalah. Contoh misalnya ada klien saya, ternyata semua rasa kesepiannya dia, rasa kehilangannya dia itu adalah dari rasa. Jadi gini, ada klien saya takut gitu ya, ada ketakutan. Ketika suaminya harus pergi ke dinas keluar, dia takut gitu ya. Kemudian kalau ada anaknya yang mau pergi nginep keluar daerah, takut. Nah, ternyata peristiwa itu gitu ya, rasa takut yang dia miliki, ISE-nya, nah tadi Kang Nando bilang ya, kejadian awal Kejadian awal. yang memberikan program di dalam pikiran bawah sadar tentang takut, kehilangan itu dimulai ketika dia di usia 9 tahun gitu ceritanya. Nah, oleh sebab itu kita ingin mereframe, kita ingin memaknai ulang peristiwa itu. Karena ternyata si klien saya ini merasa kehilangan karena melihat ibunya begitu sangat menderitanya, begitu ketakutan, begitu stres ya karena kehilangan suaminya. Dan itu dia pelajari, dia ambil. Oh, ternyata kalau kehilangan itu sakit ya, menyedihkan ya, jadi kesepian ya, menjadi tidak berdaya ya, gitu ya. Sehingga ketika di usia dia sudah dewasa, kemudian ada satu attachment tertentu ya dengan anaknya atau dengan suaminya yang kemudian harus berjarak gitu dengan dia nggak bisa, dia overwhelmed. Seolah-olah seluruh tubuhnya itu menghadirkan semua hormon, semua sensasi, rasa, emosi yang berkaitan dengan hal itu, yang punya muatan emosi rasa kehilangan itu. Dan kalau kita mau cari, oh ternyata di sana gitu kan ya. Ibaratnya kita mencari jejaknya diawali dari ketika dia menyaksikan ayahnya meninggal gitu, ketika dia menyaksikan ibunya tidak berdaya gitu. Dan kemudian ketika nanti si siapa namanya klien yang dewasa ini kan pasti sudah punya nilai-nilai yang berbeda ya. Dia sudah punya pengetahuan yang berbeda tentang menghadapi bagaimana yang namanya kehilangan atau kematian gitu. Nah, itu nanti dia yang akan berbicara kepada si klien kecilnya itu dengan semua program barunya, program yang sudah terupgrade dengan program. Misalnya dia usianya sudah 35 tahun, berarti dia versi 35.0. Nah, pada waktu masih kecil, ketika dia usia 9 tahun, itu adalah program dengan versi 9.0 misalnya. Nah, karena sudah terupgrade, maka dia menularkan gitu ya, memberikan edukasi gitu kepada dirinya dia yang kecil yang merasa kehilangan itu untuk tidak merasa kehilangan lagi, bahkan memiliki makna yang lebih positif lagi. Nah, gitu kira-kira. Dan itu menjawab tadi pertanyaan dari siapa yang bilang, gimana Kak, apakah trauma masa kecil itu bisa disembuhkan? Cara kerjanya seperti itu kira-kira. Gitu ya Kak. Gitu sih Kang Nando kalau menurut pemahaman saya. Siap. Mudah-mudahan sama ya Kang. Iya, saya sama aja lah. Paling gampang deh samaan. Iya. Boleh kan saya sama? Boleh dong, Boleh, boleh, sepakat. boleh. Boleh dong, Iya, sepakat. sepakat nih. Ya karena memang seperti itu. Cuma dulu tuh sempat ada gini ya. Jadi kalau kan kita banyak ya tentang konsep A, konsep B gitu ya. Jadi kalau kita karena pikiran itu sesuatu yang abstrak, sesuatu yang kita tidak bisa lihat, bendanya tidak ada, tetapi ada. Nah, maka dibutuhkanlah sebuah konsep. Nah, konsep ini dari penelitian banyak orang ya gitu yang kemudian yang memang terkenal yang terkenal ya dengan pikiran bawah sadar itu kan Freud. Nah, kemudian ditemukan bahwa dikonsepkanlah bahwa ada yang disebut dengan pikiran sadar, ada yang disebut dengan pikiran subsadar, ada yang disebut dengan pikiran tidak sadar. Nah, mengapa kemudian dikonsepkan seperti itu? Karena Freud itu menemukan bahwa ada perilaku-perilaku tertentu atau ada hal-hal tertentu yang terjadi ini di luar kesadaran dari si klien atau di luar kesadaran dari si pasien gitu, sehingga ini mengkonsepkan. Nah,
saya mulai melihat bahwa yang dimaksud dengan inner child itu adalah sebuah konsep untuk kita memahami tentang memori emosi kita. Tapi kalau berbicara ya soal memori emosi kan terlalu rumit ya, Bu Lucy ya. Terlalu bagaimana gitu, sehingga untuk mempermudah, dan karena ini berkaitan dengan diri kita yang masih kecil, lalu kemudian terciptalah istilah inner child yang lebih familiar menurut saya ya, lebih enak lah daripada kita mengatakan tentang memori emosi, nanti terlalu teoritis. Kalau inner child kan lebih romantis, kurang lebihnya gitu. Jadi nah selebihnya sih saya sepakat sama Bu Lucy. Ini mas saya ngarang-ngarang cerita supaya beda aja. Biar kesannya beda, padahal mau ujung-ujungnya sama. Nah, maksud saya tuh gini, kadang kita memperdebatkan sesuatu yang nggak perlu diperdebatkan. Apakah inner child itu ada atau tidak? Ini menurut saya ya, kalau kita menghabiskan kalau kita menghabiskan waktu untuk menjawab apakah inner child itu ada atau tidak. Misalnya saya bilang nih, enggak, inner child itu enggak ada, inner child cuma konsep misalnya. Lalu Bu Lucy mengatakan bahwa enggak, inner child itu ada karena saya membuktikan. Ini kan nggak selesai-selesai. Nah, kalau saya sih lebih melihatnya yang percaya bahwa inner child itu ada itu bagus, yang tidak percaya inner child itu ada juga itu bagus. Selama apa? Selama apa yang diyakini itu bisa bermanfaat untuk banyak orang. Contoh misalnya gini, Bu Lucy, saya tuh pernah diceritakan oleh seorang dokter yang cerita ke saya gini tentang pikiran bawah sadar ya, tentang bagaimana pikiran bawah sadar kita itu atau pengalaman kita di masa lalu itu bisa mempengaruhi tanpa membahas soal inner child. Jadi dia memberikan satu pandangan begini. Jadi pada saat terjadi satu peristiwa di masa lalu kita, kan kita memberikan penilaian pada peristiwa itu. Apakah peristiwa itu menyenangkan, atau peristiwa itu menyakitkan, atau peristiwa itu netral. Nah, lalu kemudian ketika kita mendapatkan, kita sudah memberikan penilaian pada peristiwa tersebut, peristiwa itu disimpanlah di sistem memori kita, yang dia membentuk sebuah filter. Nah, si dokter menjelaskannya gitu. Jadi dia membentuk sebuah filter, itu sama seperti kalau kita pakai kacamata. Nah, kebetulan saya sama Bu Lucy sama-sama nih pakai kacamata. Coba kita sama-sama membayangkan Bu Lucy, kalau kacamata kita warnanya kuning nih. Lensanya berwarna kuning. Kira-kira kan kita akan melihat sekeliling kita berwarna kuning, betul nggak Bu? Betul. Nah, kalau lensanya berwarna hitam, kita juga akan melihat sekeliling kita berwarna hitam. Kata si dokter, ini mah bukan kata saya cuma nyontek si dokter. Gitu. Nah, lalu kemudian dia mengatakan gini, jadi si penilaian yang kita berikan pada pada peristiwa tersebut, dia membentuk filter yang pada akhirnya itu mempengaruhi cara pandang kita terhadap dunia. Nah, dia kan nggak bahas soal inner child nih. Nah, tetapi penjelasannya masuk akal menurut saya. Tuh, jadi bisa digunakan, bisa digunakan. Nah, akan tetapi kalau kita mencari perbedaan, ya akhirnya kita berdebat di situ kan, ini yang benar yang mana nih? Dua-duanya itu kan bisa jadi gini, bisa jadi itu ada jurang pemisah, lalu kemudian kita terjebak di dalamnya sementara kita tidak melakukan apa-apa. Nah, di sisi lain sebetulnya kita juga bisa melihat begini, bahwa ketika ini kalau kita masukkan ke dalam konteks inner child ya, bahwa filter itu kemudian harus diapain nih? Kalau kita sudah terlanjur memaknai satu peristiwa sehingga mengubah cara pandang kita terhadap kehidupan, nah maka yang perlu diperbaiki itu kan adalah pemaknaan terhadap peristiwanya, sehingga cara pandang terhadap dunianya jadi berubah sesuai dengan pemaknaan yang baru. Nah, pertanyaannya, bukankah ini sama dengan yang kita lakukan ketika informed child technique? Kan sama. Itu kan ketika bertemu dengan inner child ya kan, kita mengajak si inner child itu dengan proses yang dilakukan untuk kemudian dia memberikan satu pemaknaan yang baru dari peristiwa yang dia alami. Nah, pada akhirnya kita bisa melihat, oh ternyata ujungnya sama. Nah, cuma kan kadang gitu ya Bu Lucy ya, kadang kan
kita nih suka banget memperdebatkan sesuatu yang ternyata ujung-ujungnya tuh sama gitu. Itu. Nah, itulah. Ini tapi sekali lagi ya, ini mah saya bukannya karena tahu, coba karena saya gini, saya tuh cuma ngerasa bahwa Bu Lucy nggak akan terima kalau saya bilang sama, saya sepakat sama pendapatnya Bu Lucy gitu. Sepakat lah, sepakat. Kita kan satu guru, satu ilmu. Jadi biar kesannya rada beda dikit gitu. Ujung-ujungnya nanti sama gitu. Biar ada dramanya dikit lah, Bu. Gitu. Oke. Nah, ini kemarin tuh waktu yang pertemuan kita kemarin, saya tuh ada yang tertarik gitu ya ketika Bu Lucy menjelaskan tentang apa? Ketika kita bahas tentang inner child ya. Lalu kemudian ada state yang dia tidak kuat untuk menahan beban dari permasalahan, lalu ini mengakibatkan psikosomatis. Nah, mungkin ini terpaksa saya nanya, ini terpaksa Bu Punten pisan, saya terpaksa nanya jadinya. Soalnya tadi janjiannya saya nggak boleh nanya gitu. Ini mah terpaksa nanya. Gimana atuh? Kira-kira prosesnya gimana Bu? Nanti gantian Bu, nanti gantian. Karena Proses apa? Proses apa? tadi dari apa ada state kita ini ketika menghadapi masalah kita tuh kita pura-pura kuat lah intinya. Kita pura-pura kuat, terus kemudian sebenarnya emang nggak kuat-kuat amat gitu ya, terus ini bisa menimbulkan psikosomatis. Nah, mungkin teman-teman yang hadir saat ini perlu tahu nih prosesnya itu seperti apa sih? Proses apa, Kang? Prosesnya psikosomatis. Iya, proses psikosomatis dari tadi nih, dari yang pura-pura kuat tadi sampai jadi psikosomatis. Ah, itu mah Kang Nando aja deh yang jawab. Saya jawab yang tadi tuh. Kok saya suka takut ya sama masa depan? Dibalikin guys. Kan biar seru, Kang. Dia yang bertanya, dia yang menjawab. Oke. Harusnya Bu Diah nih. Tadi aku pengen jawab tapi Bu Dia masih belum bisa masuk nih. Oke. Kak Senyum ya. Kak Senyumnya masih ada nggak nih? Ada Masih ada tuh nggak? psikosomatis Oke. definisinya apa? Masih ada ya. Oke. Oh, nanya psikosomatis ya. Mm-mm. Oh, jadi Kak Senyum masih berlaku nggak nih pertanyaan ketakutan tentang masa depan? Oh, tapi ini nanyanya karena apa ya? Secara ilmiah ya. Ya sebenarnya sih nggak perlu ilmiah-ilmiah banget ya. Sebenarnya ketakutan itu kan dituju apa? Coba deh perhatikan ketakutan itu biasanya itu kepada hal-hal yang kita nggak benar-benar tahu gitu, kita nggak benar-benar paham gitu ya tentang hal itu. Sama kayak seperti kematian, kita nggak benar-benar tahu tentang kematian, itu bikin kita takut. Masa depan kita belum tahu apakah kita masih punya masa depan dan bagaimana masa depannya kita, itu bikin kita takut. Itu sih. Nah, kemudian tentang psikosomatis, silakan Kang Nando. Jadi saya nambahin soal rasa takut dulu ya terhadap masa depan gitu ya. Tadi apa namanya ada satu pandangan dari Bu Lucy yang mengatakan bahwa rasa takut itu kita alami ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang kita tidak kenal. Ya, sesuatu yang asing itu akan melahirkan rasa takut. Mengapa? Karena manusia secara sistemik itu akan menganggap sesuatu yang asing untuk dirinya itu ada potensi membahayakan. Jadi apa namanya dari aspek yang itu. Nah, tapi saya melihat lagi begini. Kalau tadi pertanyaannya apa sih yang menyebabkan kita punya ketakutan terhadap masa depan? Kalau saya lebih melihatnya sebetulnya mungkin bukan takut pada masa depan, karena kalau kita fokusnya pada masa depan, yang muncul itu biasanya kekhawatiran. Nah, hanya kekhawatirannya berlebihan sehingga rasanya itu seperti kita takut. Ya sebetulnya mirip-mirip ya, apa ya perbedaannya apa Bu Lucy antara khawatir dengan takut? Saya jadi bingung sendiri nih ngomong sendiri. Ih curang, aku nggak bisa bikin voice ring. Bisa ya? Bisa nggak sih? Saya pakai sound card Ya. Bu. Oh, iya. Padahal saya udah kepengen nulisin ada ini ya tuh. Jadi
Eh, Oke. khawatir dan takut itu berbeda walaupun rasanya sama, mirip-mirip lah rasanya khawatir dan takut itu, sehingga seringkali orang itu keliru ketika menyebutkan sesuatu yang di masa depan itu sebagai, oh saya takut ini terjadi di masa depan. Nah, pun juga sama ketika ketika kita sebetulnya gini, ketakutan itu justru pada masa lalu kalau saya melihatnya gitu ya. Karena pada saat kita itu atensinya fokusnya di masa lalu, maka muncullah ketakutan. Ketakutan dari peristiwa-peristiwa yang diakibatkan oleh peristiwa-peristiwa yang pernah kita alami di sepanjang kehidupan kita. Lalu kemudian kalau kita atensinya terlalu ke masa depan, muncullah kekhawatiran. Nah, maka memang nggak ditanya solusi ya, jadi ditanyanya cuma masalahnya aja gitu. Masalahnya kalau kenapa takutnya itu, kalau ketakutan di masa depan itu kenapa gitu. Nah, kita perlu melihat dulu apakah betul-betul takut. Kalau takut itu artinya gini, kalau kita takut pada masa depan kita, itu biasanya terjadi pada orang-orang yang tidak merencanakan masa depannya. Sehingga situasinya mirip dengan apa yang Bu Lucy katakan tadi. Masa depan itu dianggap sebagai sesuatu yang asing. Karena tidak ada rencana di situ, tidak ada titik tuju di situ. Gitu. Nah, lalu kemudian, tapi kalau kita, katakanlah kita sudah punya rencana di masa depan, tapi kemudian kita tidak yakin apakah rencana itu bisa berhasil atau tidak, itu biasanya yang muncul adalah kekhawatiran. Nah, sekalian solusinya bagaimana? Poinnya gini, saya tuh pernah mendengar satu kalimat yang mengatakan bahwa masa lalu, atau mungkin pakai bahasa Inggris biar kelihatannya rada-rada pinteran dikit gitu ya. Gitu bahwa the past is history, future is mystery, but now atau today is a gift. That's why it's called present, katanya gitu. Jadi kalau diterjemahkan ke bahasa Sunda, itu menjadi masa lalu itu adalah sebuah sejarah, masa depan itu adalah sebuah misteri, tetapi masa sekarang itu adalah sebuah karunia. Oleh sebab itu dia disebut sebagai hadiah. Nah, dari situ maka kita bisa dapat satu pembelajaran bahwa untuk kita terhindar dari kekhawatiran atau bahkan ketakutan akan masa depan atau ketakutan akan masa lalu, maka kita perlu meningkatkan satu kesadaran untuk hidup di masa sekarang. Jadi fokusnya ke masa sekarang. Nah, masa depan itu ketika kita sudah direncanakan, maka biarkanlah rencana itu menjadi satu titik tuju. Tetapi hidupnya di masa sekarang, fokusnya di masa sekarang. Nah, seandainya ini sudah dilakukan, tapi masih ada rasa takut, maka bolehlah untuk berkonsultasi, untuk dicari penyebab spesifiknya itu apa. Gitu. Ini kalau pendapat dari saya, cuma kan kadang saya suka sok tahu jadi orang. Jadi ya begitu. Nah, tadi pertanyaan apa Bu? Tentang psikosomatis. Oke, bagaimana saya memandang psikosomatis? Kalau saya melihat gini, psikosomatis itu adalah sebuah sebuah bukan teguran, tetapi komunikasi yang mesra dari tubuh kita pada diri kita. Loh, psikosomatis kan penyakit ya. Kenapa kok dibilang teguran mesra? Karena kita melihat gini, kalau ada yang sakit nih misalnya, sakitnya sakit kaki misalnya gitu ya. Kira-kira kalau orang yang sakit kaki itu menandakan apa? Artinya bisa jadi ya orang ini berjalan terlalu banyak, atau orang ini berlari terlalu banyak, bisa jadi kan seperti itu. Atau mungkin dia marah-marah nendang pohon misalnya sehingga kakinya jadi nyeri. Nah, artinya rasa nyeri yang dirasakan oleh orang tersebut itu adalah satu indikator atau satu sapaan mesra dari tubuhnya yang mau memberitahu bahwa ada satu perilaku yang tidak sepatutnya untuk dilakukan. Nah, kalau saya melihatnya psikosomatis itu seperti itu, walaupun misalnya kalau penjelasan penjelasan ilmiahnya ya, itu kan terdiri dari soma dan psike, artinya jiwa itu mempengaruhi tubuh. Ya, ini kemudian diterjemahkan bahwa sebagian besar penyakit yang dialami oleh manusia itu berasal dari pikiran. Ini yang disebut dengan psikosomatis. Tapi kalau saya melihatnya, kita bisa memaknai psikosomatis itu adalah sebagai tadi sapaan mesra dari tubuh kita untuk memberitahu bahwa ada sesuatu yang kita lakukan yang tidak sepatutnya kita lakukan, yang sebaiknya kita hindari untuk kita melakukan hal tersebut.
Nah, biasanya kalau kemudian perilakunya itu diperbaiki, maka gejala dari psikosomatisnya itu juga bisa hilang. Biasanya seperti itu ya dalam memahaminya. Nah, karena tadi saya ditodong, jadi sekarang saya mau lempar lagi ke Bu Lucy. Silakan Bu Lucy. Ya, saya sama kok pendapatnya sependapat dengan Kang Nando. Iya. Bisa gitu ya. Nah, tapi Cocok ya kan? mumpung kita lagi ngomongin soal ini Bu Lucy, ini ada yang menarik ya. Mumpung kita sedang berbicara soal psikosomatis. Kan kebanyakan orang gini, kebanyakan orang itu ketika dia mengalami satu gangguan di tubuhnya, maka harus ada penjelasan medis. Kan biasanya gitu ya. Mm-mm. Jadi misalnya, oh kalau tangan nyeri, kalau diperiksa dokter pasti ketemu. Nah, ternyata ada kasus-kasus di mana rasa nyerinya ada, tetapi ketika diperiksa ke dokter, dokter menyatakan tubuhnya sehat. Nah, kebanyakan orang itu biasanya langsung menyalahkan faktor-faktor di luar nalar. Langsung larinya ke arah-arah yang klinik gitu. Jadi misalnya tiba-tiba gini ya, tiba-tiba waduh saya tangannya kenapa nyeri. Tapi saya ke dokter, oh ternyata nggak apa-apa. Terus saya langsung berpikiran begini, wah ini gara-gara saya live sama Bu Lucy nih, mungkin Bu Lucy nggak suka ditanya-tanya nih saya, jadi dikirimin apa yang membuat tangan saya sakit gitu. Kan itu GR amat ya, siapa juga yang mau ngirim-ngirim, kan gitu ya. Jadi, nah, jadi maksud saya gini, kita bisa mempelajari bahwa ada loh situasi-situasi di mana secara fisik kita dinyatakan sehat, tetapi kita merasanya kita ini sakit. Nah inilah yang disebut dengan, secara fisik kita dinyatakan sehat, tapi ada nyeri di bagian tubuh tertentu, itulah yang disebut dengan psikosomatis. Karena kalau orang yang dinyatakan sehat tapi merasa sakit, itu nanti ada gangguannya lain, sebutannya istilahnya lain lah. Bukan psikosomatis. Ya, Kalau ya. psikosomatis itu lebih ke arah nyeri. Nah, ternyata ada apa namanya si psikosomatis itu dalam rangka tadi ya, ketika saya mengatakan bahwa ini adalah sapaan mesra dari tubuh kita untuk memberitahu bahwa Nando, ada loh perilaku kamu yang tidak baik, yang harusnya kamu hindari. Nih, saya kasih petunjuknya nih, kamu akan nyeri di bagian tubuh bagian mana. Jadi ternyata rasa nyeri yang kita alami, tapi sekali lagi begini teman-teman ya, saya tidak menyarankan untuk menggunakan ini tanpa terlebih dahulu berkonsultasi ke dokter kalau teman-teman ada gejala nyeri di tubuh. Jadi kalau ada gejala nyeri di tubuh, jangan langsung menggunakan wah ini katanya Kang Nando sama Bu Lucy waktu lagi live itu termasuknya ini bagian psikosomatis. Belum tentu, jangan-jangan memang ada masalah di fisiknya. Jadi pastikan untuk diperiksakan dulu ke dokter. Kalau dokter mengatakan secara fisik sehat, maka baru boleh menggunakan yang cara ini gitu ya. Bukan cara sih sebenarnya, teori inilah gitu ya. Jadi ternyata tadi ada bagian-bagian tubuh spesifik ketika merasa nyeri itu juga mengartikan hal yang berbeda. Contoh misalnya, kalau misal Bu Lucy pasti pernah lah mendengar tentang si John Kapas. Iya kan, ya kan John Kapas punya teori tubuh yang menarik. Tapi kalau yang menyampaikan laki-laki biasanya nggak menarik, harus perempuan yang menyampaikan, Bu. Jadi silahkan Bu Lucy. Nggak usah deh, saya pokoknya menyampaikan dari teori saya aja. Boleh, sok, silakan. Aduh, ini tuh apa bateraiku ada udah Waduh. limit. Ntar dulu bentar ya, lagi diatur-atur. Oke, kelihatan nggak? Masih. Jadi sebenarnya sih disebut dengan psikosomatis kan tadi kalau Kang Nando bilang bahwa memang ada sinyal gitu ya, ada sinyal dari tubuh kita, ada alarm dari tubuh kita yang memberikan sensasi tidak nyaman gitu kan ya di tubuh fisik. Dan biasanya semua rasa tidak nyaman di fisik itu ketika memang teman-teman sudah memeriksakan secara medis ternyata tidak ada gangguan apapun, maka itu yang disebut dengan psikosomatis gitu kan.
Nah, psikosomatis ini kalau misal memang dibahas dari sudut pandang holistik ya, holistik terapi, maka memang tubuh kita itu tidak bisa terpisah gitu dari tubuh pikiran dan emosi, tubuh fisik kita ini. Mereka ini saling berkaitan erat gitu ya. Sehingga ketika ada pikiran dan emosi kita yang memang terus berulang, memikirkan sesuatu hal, merasakan sesuatu hal yang sama setiap hari berulang, bukan setiap hari, memikirkan sesuatu hal itu berulang-ulang, itu memberikan sinyal kepada sel-sel di dalam tubuh kita itu, membuat sel-sel tubuh kita itu kewalahan gitu ceritanya. Dan akhirnya itu yang disebut akhirnya memunculkan yang namanya disebut psikosomatis gitu ya. Nah, saya mau menjelaskannya dari cerita deh gitu ya. Saya punya klien saya itu anak usia 14 tahun. Dia datang ke saya itu menggunakan kruk gitu ya, menggunakan apa? Kruk itu tuh alat jalan ya, yang ditongkat. Nah, tongkat untuk jalan di yang dipegang pakai tangan gitu disebutnya kruk gitu ya. Kemudian ketika dia datang itu dia bilang kalau di telapak kakinya itu sangat sakit sekali, seperti ditusuk jarum gitu ya. Kata orang tuanya awalnya itu dari kesleo. Kemudian orang tuanya itu sudah ronsen ya ke dokter, kemudian ke ortopedi, kemudian dikasih dilakukan treatment gitu ya sama dokter, ada obat, kemudian juga digips dan seterusnya. Itu sudah berlangsung kurang lebih 2 minggu, bahkan sampai kalau nggak salah ke saya itu udah lebih dari 1 bulan ya. Hmm. Nah, jadi anak ini tuh tidak masuk sekolah gitu selama 1 bulan itu. Nah, kemudian akhirnya saya bilang karena memang orang tuanya sudah melakukan ya step awal yang dengan tepat gitu, artinya ke dokter, ke medis gitu ya, kemana-mana. Dan menurut hasil konsultasi dokter terakhir, sebenarnya anak ini sudah tidak ada apa-apa gitu, tidak ada patah tulang, kemudian memar atau injurednya di otot atau ininya tuh sudah baik-baik aja. Nah, kemudian akhirnya saya hipno dan memang betul ternyata ada beberapa emosi yang terjebak di tubuh fisiknya gitu ya. Nah, itu berkaitan dengan pengalaman dia di sekolah, kemudian bersama dengan teman-temannya. Dan ada juga kejadian lagi yang lainnya gitu ya. Kalau misalnya kita nih di hipnosis tuh ada SSE, ada ISE gitulah ya. Banyak Itu lah pokoknya, paket lengkap. iya berkaitan dengan orang tua juga. Dan luar biasanya ketika dia akhirnya bisa memahami kejadian itu, dia bisa menetralisir emosinya, kemudian bisa mereframe gitu ya pandangan dia atau persepsi dia, pemaknaan dia terhadap kejadian atau peristiwa tersebut. Luar biasa gitu ya, keluar dari ruang terapi itu akhirnya lepas kruk dan bisa jalan dengan biasa. Dia bilang udah gak ada rasa sakit katanya. Iya, Jadi iya. memang ada kepikiran dari orang tuanya apakah anaknya ini ada efek kena jin gitu ya. Ibaratnya kayak apa sih, kesambet gitu ya di jalan, mungkin waktu jalan ke sekolah itu dia lewat kebun pisang gitu ya misalnya, dan akhirnya kesambet jadi kakinya sakit misalnya kayak gitu. Ada kepikiran dari orang tuanya seperti itu, tetapi mereka memang melakukan tahapan yang tepat ya menurut saya. Jadi mereka ke medis, ke ronsen, akhirnya ke ortopedi, beberapa kali konsultasi, sempat juga dicek sama biasa ya tukang pijet gitu dan seterusnya, tapi anak ini tidak kunjung sembuh gitu. Akhirnya mereka itu mendapatkan informasi, coba deh ke hipnoterapi gitu, karena bisa jadi ini psikosomatis, dan ternyata benar. Dan psikosomatis itu juga bisa Kang Nando seperti enuresis, mengompol gitu ya, anak yang sudah usianya usia remaja. Atau saya pernah dapat anak-anak usia 12 tahun, kemudian 14 tahun yang masih terus ngompol gitu ya. Nah, itu ternyata juga diakibatkan dari sensasi tubuhnya gitu ya. Padahal itu udah ke dokter, udah sampai MRI, udah sampai ke ahli urologi yang terbaik gitu di luar kota. Itu bahkan kurang lebih ada 6 bulan, enggak deh. Beberapa tahun mereka itu juga mengobati anaknya gitu ya ke arah medis, tapi ternyata
tidak ditemukan hal yang mencurigakan gitu, artinya penyakit dari tubuh fisiknya. Dan kemudian akhirnya kita hipno dan ternyata memang ada beberapa kecemasan-kecemasan gitu yang tersimpan ya di dalam tubuh fisik anak-anak tersebut. Dan ketika kita sudah bantu untuk bisa merilis, akhirnya selesai deh, nggak jadi ngompol lagi gitu. Iya. Kira-kira gitu ya. Saya Nah, pengen bahasanya kan betul. kalau Pak Nando itu kan, kalau Kang Nando itu kita tuh emang benar-benar saling melengkapi. Kalau Kang Nando itu ngebahasnya kan kayak Pak dosen. Kalau Masa saya ngebahasnya kayak kita ngopi bohong, bareng bohong. Enggak lah, gitu ya. gitu. Mudah-mudahan bisa Tapi kita ini kopinya ya, nggak bisa ada. dipahami. Karena kita kopinya nggak ada, maka Kopinya sendiri-sendiri deh bikinnya. karena kopinya nggak ada, jadi kita perlu kopi gitu. Mana kopi saya? Oke, nanti kita kopi darat. Mm-mm. Ada, saya punya kopi. Nah, tuh kopi. Asik. Jadi biar gak Terima ngantuk, Bu. kasih. Nah, oke. Kopinya ke saya aja sih. Halo, Bapak Duri deh, Ayo, ini Fadila. gila 80 BW, Masya Allah, ini rajanya kopi ini, suka kopi Keren, apapun keren. nih. Boleh lah, boleh Iya, lah, boleh lah. ini salah satu hipnoterapis dari Lavanza nih, Kang Nando. Waduh, berarti warga kota Oke. wisata juga. Saya juga warga kota wisata. Kok sombong banget ya? Gak ada yang nanya juga. Bapak Duri ini warga Keranggan, Cibubur, Oh, oke. Transyogi. Iya. Iya, iya, Oke. iya, iya. Iya, ada hal yang menarik sih, Bu. Pertanyaan nih. Ada ya? Tuh, nge-live bareng aku lah. Ayo kita joinin aja. Followernya udah 1000-an Ayo, kita katanya. naikin. Boleh. Mana sih gimana Ayo caranya naikin sih? kan. Ini host gaptek. Sudah. Nah, Mbak Baiduri ini cuman gara-gara naik gunung, terus dia suka nge-live naik gunung dengan pertanyaan-pertanyaan yang unik gitu ya, berkaitan dengan hipnoterapi. Wow, langsung viral Tapi di atas gunung. di atas gunung. Boleh dicoba, Bu, itu. Boleh dicoba itu berarti. Ya, dia live gitu di TikTok gitu, terus juga bikin video. Halo Mbak Baiduri. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Salam kameranya kenal. Share ke follower ya. Wait, tadi kok kameranya kok mati? Wait, oke. Settingannya, gimana? Cerita dong. Aku pengen denger nih. Waktu naik gunung itu kan ada salah satu temen naik gunung ya. Itu dia sambil bawa tas, backpack, terus tulisannya gimana? Naik gunung untuk melupakan Melupakan satu nama. Proses melupakan satu nama. Bentar, aku cari dulu ke follower. perjalanan melupakan satu nama gitu kan. Nah, Wah, dibahas tuh sama Mbak Baiduri. asik gitu. Coba kita persembahkan nih Mbak Baiduri untuk teman-teman yang lagi join nih di acara kita. Padahal lagi iseng tadi Mbak Lucy, Coach Lucy lagi share gitu kan ke grup. Ya udah, ternyata ada apa nih Coach Lucy gitu. Kita juga dari tadi lagi iseng, Mbak. Iya benar. Nah ya, ternyata keisengan kayak gitu ya, nggak nyangka ya gitu ya. Iya. Betul. Mudah-mudahan keisengan yang bermanfaat, yang berfaedah. Cie. Amin, amin. Amin. Ntar aku mau share dulu ke. Coba dong. Siaran ulang. Tapi Siaran ulang. teman-teman yang masih menyaksikan gini ya, teman-teman tuh masih boleh bertanya kok, walaupun kita agak-agak error sekarang di sini, tapi silakan masih boleh bertanya. Kita nggak error kok. Siapa bilang kita error? Kita nggak Aku error lagi kok. bingung gimana cara nge-share live ini ke tunggu ke member aku. Biar Wih, mantap. Ayo share. masih agak-agak gimana gitu Mas Fernando sebentar. Sama, saya juga jarang sama. Saya juga Masih jarang gaptek. live jadi gimana caranya? Oh gini, share link. Oke. Oh iya, oke. Nah, kita share ke semua ini kita ya. Biar dia ikut kan gitu kan. Oh, Berarti- begini caranya ternyata. Wow. Berarti ini kalau ada Mbak Diana udah lengkap ya?
Ya, begitulah kira-kira ya. Oke, nah kita share lagi. Oke, udah 30 orang aku share. Wah, aku nggak bisa sih nge-share. Dari Bisa, akunnya Bu. Mbak. Dari akunnya Bu Lucy di bawah kan ada tanda Oh. panah tuh. Eh, Ya kalau itu. misalnya aku nge-share, dia tuh aku jadi pause gitu. Emang begitu ya? Enggak Enggak sih, tetap juga jadi sih. Ini manusia, masa caranya iya jadi paus? Coba, coba, coba. kita share nih. Nah, ini kan, Ini nah Bisa deh, ini udah bangun dulu hipnoterapis aja macam lah ya apa Mas ya. seperti ini? kita ya, kita gini kan gitu. Nih ada nih. Semoga bertambah. Saya sudah nge-share ke 30 orang. Oke. Oh, nambah tuh, udah ada tuh. Oh, ini gimana? Nah, sekarang aku share ke direct, oke, ke WhatsApp status deh. Oh iya benar. Jadi kalau pas lagi nge-share Jadi jadi pause. live pause ya. Oke. Gitu. Ya gitulah. Ayo silakan silakan silakan. Kalau ada yang mau tanya-tanya, jangan Ya, terpengaruh. ini baru 7 orang. Apa ya? Emang beberapa waktu lalu sih emang suka naik gunung gitu ceritanya gitu. Naik gunung itu ya mengembalikan hobi yang dulu gitu, yang lama banget gitu ya, yang udah nggak hampir puluhan tahun lah baru naik gunung lagi, tapi sekarang udah ke perahu, udah ke Sumbing, Waduh, Keren loh, asik asik keren loh. asik asik asik. udah ke 3.300 mdpl yang aku pikir nggak bakalan nyanggup lagi gitu ke sana, ternyata nyampe gitu. Dan ternyata dalam perjalanan ke sana itu banyak banget ya yang sebenarnya naik gunung itu, ternyata mereka bukan cuma naik gunung. Ada satu memang ketemu sebenarnya yang bikin video itu viral tuh ya orang itulah, si Indra itulah, orang Tasik ya. Jadi dia pakai tulisan proses melupakan satu nama, dan ternyata dia udah bertahun-tahun pergi naik gunung sana sini, kemudian dia cerita bahwa saya ke psikiater gitu, dia bilang sempat minum obat penenang gitu kan, tapi udah stop, quit gitu, dan menyibukkan dirinya untuk melupakan satu nama gitu. Terus saya Hmm, bilang, sebenarnya adiksinya udah bagus nih naik gunung gitu kan. Dialihkan ke yang positif gitu. Tapi konsep naik gunungnya ini harusnya dirubah, bukan karena kita mau ngelupain seseorang gitu pada saat itu kan, saya bilang. Jadi saya bilang ya kalau memori ngelupa kan nggak bisa dilupain ya, tapi tuh. respon kita terhadap terhadap masa lalu atau berpikir kita itu harus dirubah gitu, kata Bu Lucy kan gitu ya. Jadi saya bilang ya adiksinya dirubah lah, kata Coach Lucy bahasanya gitu. Adiksinya harus dirubah. Nah ketika adiksinya dia sebenarnya berubah kan Coach, udah ke gunung Coach sebenarnya benar, tetapi Tapi tetap kalau adiksi. kita kan tetap adiksi gitu. Tapi kan kalau kita, seharusnya satu hal juga yang aku bilang sama temen-temen gini, kita naik gunung tapi jangan lupa bahwa kita ke gunung itu bukan untuk mencari Tuhan juga sih. Kan ada yang bilang, oh orang-orang lupa Tuhan tuh gitu, makanya naik gunung tetap sholat gitu, jangan lupa sholat kan gitu Iya ya. iya iya iya, benar benar benar. Artinya kan banyak tempat-tempat yang tetap kita bisa sholat, kemudian air juga ada, udah nggak sulit lah sekarang naik gunung. Nah, ketika kita sampai di sana tuh harusnya kita menyadari bahwa Allah tuh maha kaya. Di bentangan alamnya yang luas ini gitu ya, yang Coach Lucy bilang bahwa Allah tuh menciptakan langit dan bumi, dan inilah bukti nyata bahwa kita bisa lihat itu dari dekat. Sehingga seharusnya pengakuan kita akan Allah itu semakin besar dan semakin kuat, sehingga kita harusnya melupakan melupakan apa yang istilahnya apa ya, mensyukuri lah. Oh ya, bersyukur ya hari ini udah sampai gunung, ngapain juga kita harus fokus pada satu orang yang ternyata bikin kita takutnya jadi nggak move on kan gitu. Nah, jadi kemarin tuh sempat kayak gitu. Jadi pada saat di sana itu saya bantu dia sedikit gitu ya, hipno gitu ya. Ternyata ya sedikit lah gitu, berhasil dengan konseling juga, nggak nyangka juga sih, iseng sebetulnya. Terus ternyata direkam sama pendaki lain, terus ke upload, terus saya sendiri nggak tahu. Saya bilang ada yang DM, ibu yang di gunung ini ya. Iya, tapi nggak tahu gitu ceritanya Mas Fernando. Akhirnya
begitu lihat lah ternyata sekarang sudah 350.000 orang sih yang nonton Instagram itu di IG saya gitu. Itu aja sih, sebenarnya biasa aja, nggak yang gimana-gimana. Tapi yang hebat tuh Coach Lu sih sebenarnya. Karena 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 Bu Lucy yang nyuruh orang itu ngerekam sebetulnya. Sebenarnya aku yang ngirim orang itu naik gunung dengan tulisan Iya. proses melupakan satu nama. Iya. Percaya aku kalau Coach Lu yang ngomong aku percaya. Enggak, tapi yang seru gini, Babai Duri ini di videonya dia bilang, sebenarnya bukannya nama yang menjadi tidak bisa dilupakan, yang menjadi kenangan. Oke, lanjutin coba Mbak Bay, apa? Ini emosi saat kamu bersama orang itu. Jadi kenyamanannya, kebahagiaannya, kehappy-annya. Jadi sebenarnya apa sih yang kita rasain sama dia itu ya yang masih membuat kita itu ingat sama dia. Sebenarnya bukan orangnya, bukan kenangannya, tapi emosi yang dihadirkan saat bersama dia gitu. Berarti dengan kata lain lupa nama ingat rasa gitu ya. Iya, gitu. Iya. Kayak Mas Fernando tuh. Jadi ada adik Tatapannya. Coba lihat tatapannya, Adiksi jangan-jangan Iya. ini salah satu juga yang kayak gitu ya. Lupa nama tapi ingat rasa. Kebetulan saya buka kelas untuk itu. Wah, keren banget nih. Saya ikut deh jadi daftar ini peserta yang pertama. Iya, Kita tapi harus ikut ya. tapi kadang-kadang gini, kadang-kadang yang dilupakan itu justru nama sendiri. Kayaknya gue ngerasa amnesia itu deh. Saya ngerasa amnesia itu. Ya kan kadang-kadang kan gini ya, ketika seseorang itu apa namanya sulit untuk melepaskan rasa, itu bukan karena dia tidak bisa melepaskan gitu, karena emang terjadi yang namanya adiksi emosi gitu kan, Iya. kecanduan terhadap emosi tersebut. Sama kayak orang dia kecanduan narkoba, dia kecanduan rokok, itu sebenarnya karena ada emosi yang dia nikmati gitu ya, sehingga membuat dia itu adiksi. Jadi bukan ke rasa, bukan ke apa ya disebutnya tuh rokoknya, bukan ke apa narkobanya atau birnya gitu ya, tetapi rasa yang dihasilkan gitu, emosi yang muncul ketika mereka melakukan itu gitu. Nah, itu hari Kamis tuh, Bu. Gitu. Jadi teman-teman, hari Oh, Kamis Kamis. kita akan bahas tentang adiksi. Ah ya. Adiksi emosi. Adiksi emosi ya. Lebih kayaknya. Mm-mm. Nih yang lagi pada online aku ajak-ajakin nih. Bulu sih. Wah, bulu sih. Coach, Ya. coachnya itu apa? Pris. Kayak ke oke. Nah, Nah, Coach hilang. Lucy ini lock out dia hilang. Oh, kayaknya baterainya habis kayaknya. Oh iya, Tapi ya. tapi seru sih Bu tadi ya pengalamannya gitu, apalagi nerapi di atas gunung gitu ya. Saya tuh jadi terinspirasi gitu, dan terus terang agak-agak iri gitu karena kenapa anak-anak reptil nggak ada yang pernah videoin aku ya. Karena gini Mas Fernando, sebenarnya ada yang ya iya coach, ada yang masih yang bikin mereka tertarik adalah kalau ikut Instagram saya tuh, saya kan selalu pakai kayak terong jalan ya, baju saya tuh ungu dari all out dari kepala sampai kaki, jadi agak-agak pay attention people kayaknya. Jadi kalau termasuk naik gunung pun saya atribut saya ungu semua gitu. Jadi di beberapa termasuk kemarin ke Papandayan saya juga nggak ngeh, tiba-tiba ada orang yang ada anak yang ngomong gini, kayaknya pernah lihat ibu deh katanya, ibu ini yang ungu-ungu itu ya. Saya juga nggak ngeh gitu. Jadi memang karena coba kalau Mas Fernando pakai orange gitu dari kepala sampai kaki, kayaknya ada yang videoin juga nanti. Jangan, Wah, kalau itu Kang ide Nando bagus itu tuh, nanti pakai pakainya orange ini. terus bersihin sungai.
Jangan orange. Enggak, Kalau gitu ganti jangan orange. Jangan orange. enggak, Kang Nando bunglon nanti, kayak reptilnya, pakainya bunglon. Nah, kan? Waduh, Gitu. Jadi ya sebenarnya pakai batik banyak yang kan ada sanca batik. Oh, Sanca Bakti. panca batik gitu ya. Oke. Ini nih ada siapa tuh? Ada Bunda Rizky, Bunda Delnawati, Fitri Kosyap 15. Halo, salam kenal. Masih di sini loh mereka, Kak Fernando. Oh, Oke. masih. Ini sinyal saya Kang kayaknya Nando, bermasalah Kang sekarang. Nando. Oh Iya, gitu. Kang Nando kan yang pinter nih kalau ngejelasin kayak dosen gitu ya. enggak, Memang enggak. memang bagiannya. Gimana sih proses dari terapi psikosomatis dengan hipnoterapi itu kok bisa menghasilkan efek yang apa justru bisa merilis gitu rasa sakit di tubuhnya. Nah, gimana Kang Mm-mm. Nando? Coba ceritakan. Gimana sih Kenapa jadi mekanismenya gitu? tanya? Kenapa jadi tanya ke saya? Gantian. Jagonya ya, makanya kita nanya ya, karena kan jagonya yang ngomong. Enggak, kalau Iya, kalau hipnoterapi betul. kan kalau hipnoterapi kan gini ya. eh apa bukan kunci ya, tapi yang paling fundamental dalam hipnoterapi itu adalah clarity atau kejelasan dari permasalahan. Nah, maka ketika ada kasus psikosomatis yang terjadi, lalu ini penanganannya memilih ya. Jadi klien itu memilih untuk melakukan penanganan dengan hipnoterapi. Maka yang pertama kali harus dilakukan atau perlu dilakukan adalah tadi clarity tadi. Clarity itu meliputi apakah apa namanya? Apakah klien itu memang bisa atau apa ya 3P itulah ya yang waktu itu kita pernah bahas gitu ya gitu. Jadi possible to, permitted to, sama prepare to gitu. Jadi kalau possible itu apakah kondisinya si klien itu memang memungkinkan dia untuk menjalani proses hipnoterapi. Nah, dalam kasus katakanlah ada gangguan fisik, maka panduannya atau acuannya itu adalah pada diagnosa dokter. Jadi pada saat dokter mengatakan bahwa secara fisik dia sehat, maka kita bisa mengatakan oke, dia possible to ya untuk dilakukan proses hipnoterapi. Nah, tentunya masih banyak parameter-parameter lain. Nah, lalu kemudian eh, setelah dia bisa untuk diterapi, apakah dia boleh untuk diterapi? Nah, ini kan dua hal yang berbeda nih. Bisa dan boleh. Nah, kita pastikan dulu dia boleh untuk diterapi. Nah, biasanya kalau dalam kasus hipnoterapi, boleh itu berkaitan dengan beberapa hal. Jadi boleh itu bisa berkaitan dengan kondisi kesehatan. Contoh misalnya seseorang yang baru operasi jantung terus menjalani hipnoterapi, boleh atau tidak. Nah, ini kan kita mesti mempertimbangkan ya, karena baru operasi jantung tiba-tiba bereaksi parah gitu. Kan ini bisa resiko yang berat juga. Nah, lalu kemudian yang ketiga adalah kita mempersiapkan di sini mungkin lebih ke arah building rapport lah. Jadi kita menjelaskan semuanya pada klien, kita mengkondisikan dan lain sebagainya. Nah, lalu dari clarity ini kita mulai masuk ke dalam satu proses konseling yang yang ya cukup intens untuk mengetahui tadi bahwa oke, si gejala ini dirasakan di tubuh sebelah mana si psikosomatisnya gitu. Nah, pada saat sudah ketahuan oke, psikosomatisnya ada di bagian tubuh tertentu. Nah, maka sebetulnya kita bisa melihat bahwa bagian tubuh ini merepresentasikan penyakit mempresentasikan masalah apa sih misalnya gitu ya. Karena kalau dalam praktek yang ya belum seberapa inilah saya tuh menemukan bahwa rasa nyeri yang dirasakan oleh klien di bagian tubuh tertentu itu ternyata merepresentasikan masalah yang sama dengan fungsi situ bagian itu. Saya belibet gak ya ngomongnya? Enggak, Maaf ya, enggak. maaf ya kalau belibet. jadi jadi
dari pengalaman saya menemukan bahwa ketika ada rasa nyeri di bagian tubuh tertentu, maka ini kalau tidak ada indikasi medis ya, maka permasalahannya biasanya tidak jauh-jauh dari fungsi di organ tubuh yang tempat merasakan sakit itu. Contoh misalnya saya tuh pernah kedatangan yang nyeri di lambung gitu ya. Terus ini sih sebenarnya rada iseng aja gitu ketika saya tanya saya bertanya pada diri sendiri gitu. Ini lambung gunanya untuk apa ya? Karena kan kadang kalau psikosomatis orang suka beda-beda ya. Ada yang psikosomatisnya di kepala, di kaki, macem-macem lah. Nah ini kebetulan di lambung. Lalu kalau saya tuh mulai bertanya, lambung itu gunanya untuk apa sih? Oh, lambung itu gunanya untuk mencerna makanan. Maka saya bertanya lagi, mungkinkah masalah si klien ini sesungguhnya adalah karena dia tidak bisa mencerna apa yang terjadi dalam hidup dia, sehingga bermasalahlah bagian pencernaannya. Lalu karena saya usil, saya bertanya, Bapak, mohon maaf nih, saya mau tanya nih, kalau di akhir-akhir ini mungkin bisa seminggu belakangan ini atau mungkin bisa sebulan belakangan ini. Nah, kebetulan di intake form itu kan ada ada pertanyaan sudah sejak kapan gangguan ini dirasakan. Nah, dia tulis di situ 3 bulan. Nah, waktu saya menyebutkan 3 bulan itu saya kasih penekanan. Jadi yang lainnya itu tidak ada penekanan kan. Jadi misalnya apakah ini dirasakan sudah seminggu ini atau sebulan ini atau 3 bulan ini atau setahun ini. Ya iya sih ada, dia bilang gitu, di mana situasi yang saya tuh kayak nggak ngerti kenapa ini terjadi dan ternyata begitu gitu ya. Dan akhirnya saya berani mengambil kesimpulan, tapi sekali lagi ya ini kesimpulan yang berlaku untuk saya. Kalau untuk teman-teman mungkin ini menjadi hipotesa lah ya untuk teman-teman yang lain gitu ya, bahwa kalau kita merasa nyeri di bagian tubuh tertentu, coba deh kita lihat dulu, bagian tubuh ini fungsinya untuk apa, lalu kemudian masalahnya ini berkaitan dengan hal apa sesungguhnya. Nanti kita bisa bertemu di situ. Saya mulai melihat, ternyata ada korelasi ya di bagian tubuh kita yang sakit itu apa dengan dengan kita yang kok saya jadi belibet sendiri. Bagian tubuh yang sakit mana dengan masalahnya apa gitu. Itu biasanya korelasi. Contoh misalnya ada orang yang sering nyeri di tangan. Lalu saya bertanya lagi gitu, fungsinya tangan untuk apa sih? Ini memang agak spekulasi ya, karena fungsinya tangan kan banyak. Tapi saya melihat ini, kalau dilihat dari semua makhluk hidup bertangan, tangan itu untuk meraih sesuatu. Maka saya mulai bertanya, mungkinkah orang ini menjadi punya masalah karena ada sesuatu yang ingin dia raih tapi belum kesampaian sampai sekarang, atau dia tidak punya kemampuan. Dan iseng lagi saya tanya, Pak, ini ada nggak peristiwa atau ada nggak situasi di mana Bapak begini-gini? Nah, inilah yang membuat akhirnya saya dibilang dukun, karena dianggap bisa baca pikiran gitu. Padahal dari keusilan pikiran aja gitu, mungkin nggak sih gitu ya. Nah, akhirnya saya melihat gini, kalau tadi ya, kalau kita bicara teorinya saya nggak bilang kalau teorinya John Kapas itu salah, tapi kan dia hanya membagi menjadi 5 tuh. Nah, kalau menurut saya dari pengalaman, 5 itu terlalu general, karena sebetulnya spesifik perbagian tubuh, berarti kan ada banyak sekali gitu penyebabnya gitu kan ya. Nah, tapi sekali lagi untuk teman-teman yang masih menyaksikan, ini hanya berlaku ketika tidak ada penjelasan medisnya. Jadi urutannya itu ketika tidak ada penjelasan medis, jangan juga lari ke arah klinik, tetapi coba cari yang arah psikologisnya. Nah, tadi berkaitan lagi dengan urutan ya. Ketika kita sudah mengetahui bahwa yang sering bermasalah itu di bagian tubuh tertentu, dan permasalahan yang ada di balik itu adalah adalah masalah A katakanlah. Nah, maka kita membereskan masalah yang A ini. Nah, cara membereskannya gimana? Ini sekali lagi ini dalam pendekatan hipnoterapi. Maka ada 2 kemungkinan. Masalah ini terjadi karena adanya konflik di dalam diri, atau masalah ini terjadi karena ada pengalaman di masa lalu. Nah, kalau dalam perspektif hipnoterapi, kalau yang selama ini saya pelajari ya, ibu-ibu, nah itu saya melihatnya hanya 2 kondisi itu yang menjadi tolak ukur dalam hipnoterapi.
Jadi ketika kita menemukan, oh ternyata masalahnya adalah ada dua bagian atau lebih dalam dirinya dia yang berkonflik, sehingga menimbulkan kondisi-kondisi yang tidak diinginkan. Ya maka penyelesaiannya adalah kedua bagian diri ini didamaikan, agar mereka bisa bersinergi lagi. Tapi kalau masalahnya adalah di masa lalu, nah ini yang tadi bahasan kita tentang inner child. Nah, maka kita mencari si anak yang bermasalah ini, si anak yang sedang terluka ini, lalu kemudian kita ajak untuk dia bisa memaknai peristiwa yang terjadi dari sudut pandang yang berbeda. Nah, tadi Bu Lucy sudah memberikan satu bocoran. Bocorannya itu apa? Bocorannya adalah dengan menghadirkan sisi dewasanya untuk menemani, untuk mengayomi, untuk memberikan rasa aman, sehingga si anak kecil yang ada di dalam diri kita ini tidak lagi merasa takut, tidak lagi merasa sendiri. Nah, pada akhirnya nanti si gejala, kita bilang saja gejala ya, gejala yang muncul yang kemudian kita sebut sebagai psikosomatis ini bisa hilang. Nah, inilah yang membuat kadang-kadang gini, saya tidak bermaksud untuk overclaim di sini, tetapi terkadang ada pihak-pihak yang tidak percaya kok ya bisa hipnoterapi itu membereskan masalah secepat itu. Ya, ini tadi jawabannya gitu, karena hipnoterapi bekerja di penyebab utamanya, di penyebab pertamanya gitu. Bukan ya istilahnya kalau lagi ada kebakaran, hipnoterapi itu memadamkan apinya, bukan sibuk niupin asapnya gitu. Tapi sekali lagi saya tidak mengatakan bahwa modalitas lain itu lebih buruk, ya tidak. Gitu. Ini saya lagi agak-agak bijaksana aja. Jadi sebenarnya teman-teman, pada saat ada sensasi di tubuh yang tidak nyaman gitu ya, tidak semata-mata kita langsung menyebutnya itu adalah psikosomatis ya. Sekali lagi tetap gitu harus melewati tahapan-tahapan yang memang sesuai. Contoh kalau misalnya sensasi di tubuh, berarti kita ke dokter, karena memang yang mempelajari anatomi tubuh kita itu mereka yang belajar di dunia kedokteran. Nah, kemudian juga kalau misalnya teman-teman juga ingin tahu gitu ya, sebetulnya ingin membantu si sensasi tubuh kita itu untuk bisa melepas rasa sakitnya, untuk bisa meredakan rasa sakitnya, atau bahkan bisa tahu gitu sebenarnya gimana nih caranya supaya sensasi di tubuh itu tidak terasa sakit lagi. Itu bahkan kita bisa bertanya kepada bagian tubuh yang terasa sakit itu gitu. Nah, jadi kalau misalnya kayak Kang Nando, kan nggak semuanya bisa kayak Kang Nando kan gitu ya, nebak-nebak gitu. Kalau misalnya di ulu hati tuh berarti kenapa gitu ya, di tangan kenapa, di mata kenapa, di mulut kenapa gitu ya, dan seterusnya. Teman-teman itu bisa menanyakan ke diri sendiri. Arahkan saja perhatiannya, fokusnya ke bagian tubuh yang ada sensasi yang sangat kuat di sana. Kemudian rilekskan tubuhnya, kemudian tanya ke salah satu bagian tubuh tersebut. Nanti dia pasti akan jawab. Cara bertanyanya mudah gitu ya, sebenarnya memang harus bertanya dengan kalimat yang tepat ya. Misalnya gini, ketika teman-teman misalnya ada rasa setiap kali gitu ya, tadi kalau melihat polisi gitu ya, deg-degan. Nah, teman-teman bisa arahkan perhatiannya ke arah jantung, karena kan kalau deg-degan itu berkaitan dengan jantung ya, adanya di mana, di dada. Nah, kemudian arahkan perhatian ke sana, kemudian tanya. Dengan memejamkan mata akan bisa mempermudah teman-teman bisa lebih fokus sebetulnya. Kemudian tanyakan, rasakan di dada ini, kemudian bilang, hai dadaku, aku tahu kamu memunculkan sensasi sakit ini, rasa deg-degan ini, itu pasti ada sesuatu tujuan yang sangat mulia buat aku. Kamu pasti ingin memberikan pesan yang baik, pesan yang positif terhadap aku. Apa sih sebenarnya tujuan baiknya kamu? Gitu. Apa sih sebenarnya pesan baik yang ingin kamu sampaikan dengan memunculkan rasa deg-degan ini? Nanti teman-teman dengarkan, perhatikan, tunggu jawabannya, itu pasti nanti akan ada muncul jawabannya. Nah, nanti teman-teman memproses gitu ya. Diajak dia untuk bernegosiasi, diajak dia untuk kerjasama supaya dia tidak memunculkan sensasi yang tidak nyaman lagi di tubuh fisik. Tetapi tujuannya tetap, kita berterima kasih karena tujuannya dia baik gitu ya. Kalau misalnya nanti dia sudah mau bekerja sama, dia akhirnya mau memunculkan sensasi yang membuat nyaman, dia mau merubah cara gitu ya sehingga membuat kita merasa nyaman, tapi tetap mempertahankan tujuan baiknya,
artinya itu teman-teman sudah berhasil. Kemudian rasakan lagi sensasinya, pasti biasanya sudah tidak ada gitu. Pasti teman-teman sudah rilis gitu rasa sakitnya, gitu biasanya. Gitu sih Iya. Kang Nando. Ya, Mm-mm. itu berdasarkan pengalaman aku aja ya. Kang Nando, kayaknya aku 10 menit lagi. Sama aku juga 10 menit 10 lagi. menit lagi kita Tapi udah tadi harus ini ya, obrol-obrol soal polisi, Bu. kita close ya. Iya, kita ada waktu 10 menit lagi biar pas jam 21. Nah, soal polisi, Oke. saya juga sama. Saya pernah gitu. Jadi lagi di perjalanan terus ngelihat polisi, saya langsung putar balik. Karena nggak bawa SIM ya. Enggak, karena emang arahnya harus putar balik aja sih, Bu. Ini dasar. Pas kebetulan ada polisi. Jangan-jangan orang se-Indonesia Raya nih harus dihipnoterapi setiap ngeliat polisi ya. Saya nggak berani lanjutin kalau itu. Kalau saya setiap kali lihat polisi itu deg-degannya takut dimintain nomor handphone. Nah, itu saya itu. Waduh, Saya itu. Saya itu. mengerikan sekali. Tapi ya begitu ya. Unik memang tubuh kita itu unik. Tubuh kita itu bahkan ada yang Cerdas. bilang tubuh kita Tubuh itu kita sangat itu cerdas. sangat cerdas Mm-mm. sekali. Cuma terkadang satu hal yang sayang sekali sering kita lakukan itu adalah kita cenderung untuk terlalu cepat mematikan alarm. Mm-mm. Jadi pada saat tubuh kita memberikan sinyal, kita justru membunuh sinyal itu. Nah, yang bahaya adalah begini. Tubuh kita itu tidak didesain, tubuh kita itu didesain untuk mampu untuk beradaptasi. Jadi pada saat kita terbiasa untuk mematikan sinyal, lama-kelamaan sinyalnya tidak akan muncul lagi. Nah, kalau sinyalnya Ya. tidak akan muncul, maka ini bisa mengarah pada situasi yang lebih buruk tanpa kita sadari. Nah, ini yang bahaya. Tapi juga jangan digunakan untuk alasan. Jadi kayak tadi ya, Bu Lucy juga mengatakan bahwa jangan setiap ada sensasi fisik yang tidak nyaman langsung dikatakan sebagai psikosomatis. Kenapa? Jadi karena gini, rasa tidak nyaman itu penyebabnya banyak. Bisa memang ada penyakit. Jadi jangan sampai ada orang bilang begini, saya sudah ke dokter. Misalnya dia punya masalah, dia nyeri di kaki. Saya sudah pernah ke dokter, kaki saya nggak apa-apa kok. Tapi ini nyeri, berarti psikosomatis. Tapi waktu ditanya ternyata dia baru maraton. Ya Itu ini beda soal. ini nggak termasuk psikosomatis kan gitu. Jadi kita mesti melihat dulu. Jadi jangan sampai kemudian, waduh, saya kok nih Jadi berarti sering dia bukan ke hipnoterapi, Kang, tapi ke Mm-mm. fisioterapi. betul. Nah itu kadang-kadang hipnoterapi sama fisioterapi suka ketuker-tuker loh. Oh iya. Aku juga sering disangka fisioterapi. Gitu. Sama Tapi, psikoterapi iya. juga tuker-tuker ya. Oh. Tapi kalau yang gagap gimana, Kang? Kenapa yang nggak Gagap. Gagap. Pernah dapet nggak klien gagap? Mm-mm. Terus dia masuk nggak itu psikosomatis sih sebenarnya? Gini, Tapi dia gagapnya kalau udah lama gitu loh. iya. Ya, stuttering itu kan memang rada-rada unik ya. Jadi eh, ada orang-orang yang ketika dia ditanya apakah gagap itu seumur hidup dia seperti itu, ternyata tidak. Jadi dulunya dia pernah lancar, lalu kemudian ada satu peristiwa di dalam hidupnya dia yang tiba-tiba membuat dia menjadi gagap. Betul. Nah, maka Kayaknya gitu deh. Aku lagi ada apa ya? Someone lah ya. Maksudnya karena aku kan teachers gitu. I have a student gitu. Aku punya murid nih, dia gagap. Ternyata begitu kita konseling ada cerita bahwa sebenarnya dia tidak lahir gagap gitu. Jadi dia gagap itu ketahuan dia gagap itu di usia 7 tahun gitu. Tapi memang mungkin sulit ya dari kecil ke 7 tahun ngebedain dia gagap atau enggak, kan memang masih sulit gitu. Iya. Nah, yang jelas ketika dia ketemu saya di usia sekarang 15 tahun, anak ini gagap gitu. Nah, tapi ternyata begitu cerita itu sebenarnya ada satu kejadian di masa kecil yang mungkin menurut saya itu memicu dia gitu. iya. Gimana kalau anak kecil ngelihat ibunya ngelihat ibunya mau dibunuh bapaknya pakai sarung? Ya bisa jadi.
Pakai Itu kan sarung berarti lagi ya. ada banyak satu kan? mekanisme, iya ada satu mekanisme di mana dia ingin berteriak atau ingin ingin melakukan bukan melakukan sesuatu, ya ingin mungkin berteriak, mungkin ingin melarang, ingin tapi dia nggak mampu. Hmm. Sehingga yang keluar adalah kalimat yang terbata-bata dengan rasa takut yang seperti itu gitu. Hmm. Nah, tetapi ada fenomena yang unik juga gitu. Jadi saya pernah dapat klien gagap itu karena tren. Oh, I see. Sama kayak waktu tren latah. Oh Jadi iya. diawali dari ikut-ikutan, akhirnya jadi beneran gitu. Nah, ada juga peristiwa yang seperti itu. Jadi makanya saya, kita tuh beruntungnya dengan pekerjaan kita sebagai praktisi hipnoterapi itu benar-benar bisa melihat begitu banyak keunikan dalam manusia. Dan ini yang juga mungkin penting ya untuk teman-teman yang saat ini hadir, bahwa ini sama kayak obat lah. Kalau kita menggunakan obat secara bijak, itu kan satu obat itu tidak boleh digunakan ke beberapa orang walaupun memiliki gejala penyakit yang sama. Nah, hipnoterapi juga begitu gitu. Jadi ketika masalahnya sama persis nih gitu, gejala dari masalahnya sama persis, tapi nanti ketika ditelusuri penyebab utamanya bisa beda banget. Bisa beda jauh sekali gitu. Ya kayak tadi ya, satu peristiwa yang begitu mencekam, yang satu lagi hanya sekedar ikut-ikutan tren. Dan bisa jadi seperti itu gitu. Nah, ini kita juga perlu melihat kalau saya sih bersyukur sekali gitu bahwa saya diberikan kesempatan mendapatkan satu bidang pekerjaan di mana tidak pernah berhenti untuk belajar. Jadi setiap klien, meskipun ya saya sih di bidang hipnoterapi belum lama-lama banget lah, Bu Lucy mah guru saya gitu. Nah, ini tapi Coach Lucy itu guru semua orang deh mah. betul itu harus diakui. Itu terlalu lebay. Enggak Kang lah. Nando tuh udah 15 tahun. Jadi enggak, belum. Jadi tadi mau ngomong apa sih, lupa. Lupakan. Apa begitu. Yang jelas ya, yang muda itu ya saya kan gitu ya. Ya, intinya seperti itu, bahwa kita di bidang ini ya ada sedikit banyak klien yang pernah dibantu, tetapi setiap klien baru itu adalah satu case yang baru. Setiap klien itu membawa satu pesan, karena saya percaya gini, bahwa klien yang datang itu hanya membawa 3 pesan. Pesan pertama adalah dia ingin memberitahu kita bahwa masalah yang dia bawa ke kita itu adalah masalah yang pernah kita hadapi dan kita sudah pernah menyelesaikan masalah itu sehingga kita bisa membantu. Atau yang kedua, klien yang datang membawa pesan atau membawa masalah yang sedang kita hadapi sekarang sehingga kita sama-sama maju, move on, bertumbuh bersama klien. Dan yang ketiga adalah klien yang membawa pesan bahwa suatu ketika kita akan menghadapi masalah yang sama dengan klien itu. Jadi kita perlu waspada. Nah, pesan yang mau saya sampaikan juga untuk diri saya dan untuk teman-teman yang menyaksikan ini adalah bahwa kita pun sebagai terapis kadang butuh bantuan orang lain. Jadi sekali lagi, please jangan pernah malu untuk kesehatan mental kalian. Gitu, jangan pernah malu, jangan pernah pedulikan orang mau ngomong apa, karena kita semua berhak untuk dapat hidup yang lebih baik. Itu dari saya. Sekarang silakan closing statement dari Bu Lucy dan dari, saya manggil apa nih, Bu Nila? Bu Nila. Habis namanya Nila di situ. Iya sengaja. Tadinya niatnya biar nggak dicari sama anak murid. Ternyata ketemu juga sama mereka. Ketemu lah, Bu. Anak murid itu lebih pintar pakai TikTok. Iya, makasih dari ya Kang Nando. Nggak usah dari saya, closing statementnya dari Coach Lucy. Siap. Gak apa-apa, Gimana, nanti abis aku Mbak Baiduri ya, supaya dia pasti mungkin banyak juga kan murid-muridnya juga yang lagi nonton. Nah, jadi kalau dari saya, terima kasih buat kesempatannya, pertemuannya, waktunya hari ini, dan bisa ketemu juga dengan teman-teman semua yang juga nonton secara live gitu ya. Bahkan ada yang ngasih badge gitu ya, thank you banget. Nah, terima kasih juga atas pertanyaan-pertanyaannya, bener banget, pokoknya semuanya aku setuju sama Kang Nando. Dan mudah-mudahan kita bisa bertumbuh bersama, bisa maju bersama, bisa sehat bersama, meskipun hanya di ruang live
yang hanya sebentar ini gitu ya. Itu aja sih Kang. Oke, nah itu Silakan ya. Mbak Maiduri. Nah sekaligus sebagai ya Bu, silakan Bu. Gak usah, udah closing Oh nggak statement. usah. Udah. Oh ternyata mereka menggunakan closing statement komunal. Jadi Iya. sekali lagi ini ini closing statement yang benar-benar closing. Jangan lupa untuk apa namanya dipantau lagi, nanti kita akan melakukan live lagi di hari Kamis. Bahasannya saya lupa tadi kita bahas apa ya hari Kamis ya. Adiksi, Adiksi Adiksi. emosi. Kita bahas adiksi. emosi. Kita bahas adiksi emosi, itu pasti akan seru karena kita akan kedatangan seorang narasumber yang belum tahu siapa. Jadi apa namanya pastikan untuk bergabung dan jangan sungkan untuk bertanya. Begitu ya. Oke, kalau Pasti begitu Bu narasumber Lucy. di berikutnya oke banget orangnya, senior yang sudah pengalamannya sudah banyak ya Kang. Iya, Jadi siapa nanti ya? teman-teman saksikan. Kita pikirin bareng. Bapak ketua kita loh. Bapak Kita- ketua kita harus mau. Kita spill terus orangnya aja belum tentu mau. Insya Allah mau. Oke lah. Oke. Karena Bu Lucy jadwalnya banyak dan besok pagi juga sudah ada jadwal. Bu Dila juga sama, besok pagi kayaknya mau naik gunung lagi. Jadi kita sudahi aja. Enggak. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah berkenan Iya, untuk thank mampir you. di room ini. Bye-bye. Semoga bahasan ringan yang kita berikan bisa memberikan satu manfaat yang cukup bisa apa namanya meningkatkan kualitas hidup dari teman-teman. Nah, saya mewakili Bu Lucy dan Bu Nila ya. Ini apa namanya berterima kasih dan juga mohon maaf kalau ada salah ucap, salah kata, salah sikap dari kami bertiga. Kita akan jumpa lagi di hari Kamis. Sampai jumpa, selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.